Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan kembali materi yang sebelumnya, yaitu tentang kalkulator. Jadi kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang dimana kemarin belum sempat selesai, yaitu untuk melakukan coding program. Nah, untuk materi sebelumnya itu adalah baru desainnya. Ya, hari ini kita coba meneruskan kembali bagaimana membuat kalkulator sederhana dengan penjumlahan. Oke, ini lagi saya buka kembali untuk programnya sambil menunggu Android Studio. Ini adalah pertemuan kita pada hari ini, pertemuan kedua, dimana pertemuan kedua ini adalah pengelolaan data gambar, pengenalan library atau view, edit, image dan button, pengenalan tipe data string. Kemudian ini kita langkai dulu, kita masuk saja langsung pada program ya, pengolahan data gambar. Kita langkai dulu, lalu kemudian ini juga kita langkai. Nah, untuk Android Studio ada istilah event ya. Event ini sangat berguna untuk mengumpulkan data, bagaimana melakukan interaksi antara pengguna melalui penggunaan aplikasi Android tersebut, seperti menekan tombol, memasukkan nama, dan sebagainya. Pada framework Android menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out, yang artinya menggunakan sistem antrian pada penanganan event. Event-event ini dapat mengambil tindakan sesuai yang dibutuhkan. Ada beberapa event di sini. Ada event on click ya. Ada event on click di mana ini dipanggil ketika pengguna mengklik atau menyentuh pada widget seperti tombol, teks, kemudian gambar dan lain sebagainya. Ada juga istilah on long click. Ini dipanggil ketika pengguna mengklik atau menyentuh pada widget selama 1 detik. Jadi tetap hampir sama dengan yang di atas on click, tapi kalau ini hanya setiap satu kali sentuh langsung ada interaksi. Kalau ini ketika diketuk atau diklik, dia baru bisa berfungsi kalau didiamkan selama 1 detik. Kemudian ada juga on focus check. Ini dipanggil ketika widget kehilangan atau mendapatkan fokus, seperti pengguna mengklik text box ya, maka text box tersebut akan mendapatkan fokus. Maksudnya fokus itu kursornya, fokusnya kemana gitu. Oke, lalu kemudian on touch ini adalah gestur ya. Jadi sentuhan dipanggil ketika menggunakan menyentuh atau membuat gestur di layar. Dan yang terakhir adalah on menu item click, dipanggil ketika pengguna memilih item menu. Oke, itu kemudian kita coba melanjutkan yang kemarin, yaitu kalkulator sederhana. Oke, jadi nanti pada program kalkulator, pada main activity seperti apa yang saya jelaskan minggu lalu, bahwa ada main activity Java ya, itu adalah program bahasa pemrogramannya. Untuk desain formnya ada sendiri, yaitu activity main.xml. Nah, jadi apa yang kita desain di dalam activity main.xml kemarin itu kita kenalkan semuanya yang ada di dalam program Java-nya. Oke, lalu kemudian di situ nanti kita mengenalkan satu persatu bahwa A, B, C itu adalah variabel yang mewakili komponen edit text
ataukah ini adalah plain text ya. Nah, edit text itu sama dengan plain text. Kemudian tombol button itu ada variabel proses yang mewakili nanti komponen button. Oke. Oke, selanjutnya nantinya setelah itu ada namanya pengenalan komponen ya, pengenalan komponen di mana di dalamnya ini lanjutan dari variabel yang di atas. Anda cari nanti programnya itu super on grid ya. Jadi ada super on grid sampai dengan activity main. Nah, di situ Anda kenalkan di sini A sama dengan edit text, B sama dengan ini dan seterusnya. Begitu pula dengan proses. Oke, kita tunggu ini saja karena sebentar lagi. Saya lanjutkan kembali sambil menunggu karena rasanya masih proses. Nah, di sini juga ini diketik. Jadi di sini ada yang tidak diketik ya. Jadi teman-teman harus perhatikan mulai dari super on grid ini sudah ada di dalam main activity Java. Nah, namun kita ketik di bawahnya saja ini langsung. Jadi ini saya blok. Ini saya blok, itu artinya itu diketik. Nah, seperti itu ya. Kalau kemudian dilanjutkan dengan yang di bawahnya ini diketik proses titik set on click listener, kemudian forum new view on click listener. Oke, ini sudah terbuka. Jadi pada app, kemudian Java, lalu com example, kemudian main activity. Nah, di sini kita membuat programnya. Nah, seperti yang saya katakan, memulainya dengan di dalam, kita memulainya di dalam public class main activity di sini ya. Oke, jadi pertama kita kenalkan di sini. Jadi ini saya kasih keterangan, ini adalah pengenalan pembuatan variabel, pembuatan variabel komponen. Yang pertama private, yaitu edit text tadi ya, supaya muncul otomatis Anda tekan kontrol spasi. Nah, itu muncul edit text, Anda enter saja. Supaya apa? Supaya import yang ada di atasnya itu juga
otomatis ada ketika Anda ketikkan edit text. Nah, tapi kalau misalnya tadi ini saya hapus ya, ini tidak ada, itu yang tidak ada. Kemudian saya ketik manual, misalnya tadi edit teks seperti ini. Nah, itu importnya tidak ada, maka nanti otomatis ini akan error ya. Jadi ini untuk menghindari error. Jadi alangkah bagusnya Anda lakukan kontrol spasi ketika Anda ketik edit, misalnya kontrol spasi, muncul edit text, tinggal enter sehingga import yang di atasnya juga ikut. Nah, edit text ini ada plain text ya, maksudnya edit text ini mewakili plain text, komponen plain text. Kebetulan plain textnya ada 3. Plain text pertama yaitu angka 1, plain text kedua adalah angka 2, dan plain text ketiga adalah hasil. Nah, berarti ada 3 variabel yang dibuat di dalam edit text tersebut. Jadi sekali lagi ada 3 variabel. Yang pertama adalah angka 1, angka 2, kemudian hasil. Jangan lupa titik koma, kemudian privat lagi. Ini adalah button karena ada 1 tombol button. Nah, ini kontrol spasi juga supaya secara otomatis muncul importnya yang di atas, yaitu proses ya, variabel proses. Kalau sudah dikenalkan maka kita masuk ke sini seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa super on create sampai dengan activity main itu tidak diketik karena sudah ada secara otomatis. Nah, lalu di sini kita mengenalkan variabel komponen ya. Jadi ini cuma keterangan mengenalkan variabel komponen ke dalam ID komponen. ID komponen itu ini yang perlu kita kenalkan. ID-nya adalah ini plain text 1, plain text 2, proses, button, dan plain text ketiga. Kenapa text view tidak dikenalkan? Karena ini hanya sekedar ini cuman keterangan saja ya, bahwa ini adalah angka 1, angka 2, dan seterusnya. Jadi ID plain text 1 itu nama ID-nya apa? T angka 1, T angka 2, dan seterusnya. Jadi kita mulai dengan seperti ini. Kita kenalkan dulu ya. Nah, ini ya, bahwa kalau ini kebetulan ABC dan ABC ya. Kalau saya membuatnya tadi itu angka 1, angka 2, dan seterusnya, sama saja ya. Nah, oke. Untuk angka 1 ya, mewakilkan ID text milik dari ID siapa. Jadi spasi pin, ini enter ya. Kalau ada seperti itu enter aja, kemudian titik ID titik titik T angka, cari saja T angka 1, jangan lupa titik koma. Kemudian angka 2 mewakili edit text ya, edit text, enter, find view BID, di dalamnya R titik huruf besar ya, bukan R kecil, T angka 2. Lalu kemudian hasil ya, ini ganti ya, variabel hasil. Oke. Hasil sama dengan edit text, find view BID, enter R titik ID T hasil. Saya lihat dulu plain text ketiga nama ID-nya apa.
T hasil ya, huruf besar T hasil. Lalu kemudian button berarti proses, sama dengan buka kurung button di mana ID-nya adalah BT proses. Jadi r.id BT, nama ID-nya saya lupa. Untuk proses nama ID-nya BT hasil. BT hasil. Nah, lalu kemudian nah, baru kita menggunakan penerapan event on click. Nah, yang diklik yang mana? Yaitu tombol proses. Berarti kita panggil proses. Jadi variabel proses kita panggil dengan set on click ya. Itu sudah muncul otomatis yang di atas, maka Anda enter saja supaya Anda tidak salah ketik ya. New ini diketik ya, spasi view hijau besar. Nah, itu sudah muncul juga view. Anda enter saja yang paling atas, enter, maka secara otomatis akan membuat void seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan on click. Nah, di dalamnya baru kita lanjutkan seperti yang di slide. Kita lanjutkan yang ini, bahwa ini ya, integer angka 1, integer angka 2, dan hasil dan seterusnya. Nah, kalau ini saya balik, kalau ini tadi variabelnya A, ini kalau variabel komponennya A, kalau ini variabel ini angka 1 dan angka 2, saya balik ya. Arti integer A sama saja, integer A ya, integer ya, integer, lalu kemudian parse in. Nah, perhatikan dia di dalam kurung itu harus bertipe data string. Nah, yang bertipe data string itu angka 1, angka 2, hasil, dan hasil ya. Maka angka 2 situ ya. Nah, di dalam penerapan FIFO ya, ataukah input output kalau kita ingin mengambil nilai di dalam teks itu, maka itu istilahnya di get. Tapi kalau Anda mau menanamkan, maka itu di set, karena kita mau mengambil nilainya get text to string. Ya, kemudian integer B sama dengan cara yang sama, hanya saja komponennya yang berbeda. Parse in ya, parse in angka 2, sorry ini angka 1 ya, angka 2 titik get text to string. Lalu langkah selanjutnya adalah menjumlahkan integer anggap C ya, integer A ditambah dengan B. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian nah, jadi nilai A itu sudah mengambil angka 1, yaitu di plain text pertama di angka 1, dan B itu sudah mengambil nilai angka 2, yaitu plain text kedua, yaitu T angka 2. Lalu kemudian dijumlahkan A sama B. Anggap saja nilainya nanti di sini, ketika kita masukkan nilainya di sini adalah 2 dan sini juga 2, maka A itu adalah 2, di sini juga 2, maka A ditambah B hasilnya harusnya 4, ditampung ke dalam variabel C. Lalu C itu dimasukkan. Nah, C itu dimasukkan kemana? Dimasukkan atau ditampilkan di T hasil. T hasil itu variabelnya apa? Yaitu hasil. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nah di sini ya, gambaran seperti ini ya. Nah, maka di sini hasil
hasil set text. Oke, hasil set text. Nah, isinya apa? Integer. Nah, di sini harus dibuatkan ini lagi integer. Nah, seperti itu. Kemudian integer to string, ya. Integer to string. Kenapa integer to string? Karena C itu tipe datanya adalah integer, itu yang mau ditanamkan ke sini. Artinya kita merubah dari integer ke string. Seperti itu. Ya. Kita merubah dari integer ke string. Kalau ini merubah dari string ke integer, terbalik ya. Kalau ini dua ini merubah dari integer dari string ke integer. Kalau ini dari integer ke string. Apa yang menjadi integer ke string yaitu C, sedangkan ini apa yang menjadi string ke integer yaitu angka 1, angka 2 ditampung ke dalam A dan B yang bertipe data integer. Oke, kira-kira seperti itu. Coba kita jalankan notes-nya. Oke, sudah mulai jalan. Oke, jadi Nox, emulator Nox sudah dijalankan. Sekarang saya menggunakan emulator Nox ini supaya agak ringan, karena kalau bawaannya sendiri itu terlalu berat untuk perangkat saya. Nah, jika ada yang perangkatnya lebih bagus, ya nggak apa-apa, silakan Anda menggunakan bawaannya sendiri. Oke, kalau Nox sudah jalan, kita coba jalankan. Pastikan dulu di sini muncul apa namanya, emulator Nox. Motorola. Sekarang tinggal kita jalankan run. Oke, kita tunggu Gradle Bool run ini sudah running. Ini biasanya memang kalau pertama itu lama ya, tapi kalau kita jalankan kedua kalinya itu sudah tidak lama.
aplikasi ini. Kemudian saya lanjut dengan yang gambar. Karena gambar tadi kita bahas di materi pertemuan kedua ini sekaligus ya. Jadi yang pertama, Anda harus menyiapkan satu gambar, ya terserah gambarnya apa, misalnya gambar kalkulator, silakan. Lalu kemudian ya kita siapkan gambar dulu, gambar kalkulator ya. Mungkin Anda bisa browsing, misalnya gambar kalkulator. Oke, saya close dulu. Apa tujuan dari gambar ini? Apa tujuan dari gambar ini? Kita akan merubah ikonnya, ya, ikon kalkulator pada aplikasi. Jadi saya akan mencoba mengambil sebuah gambar yang gambarnya adalah kalkulator, saya browsing. Ya, saya browsing ikon kalkulator. Oke, misalnya ini. Ya, saya simpan gambar ini. Saya letakkan di mana ya? Saya letakkan di desktop saja atau di file saya kemarin.
sini ya. Icon. Jadi saya sudah punya gambar, lalu kemudian gambar tersebut itu mau saya jadikan icon nanti pada aplikasi kita. Oke. Saya buka folder dulu. Jadi di piranti bergerak, di materi 2021 semester genap piranti bergerak. Nah ini ya. ini saya copy ya, ini saya copy lalu letakkan di mana. Ikuti petunjuk yang ada, letakkan di copy, letakkan di app Res Map X. Di situ ya. Jadi letakkan gambarnya di dalam Map X HDPI. Jadi ke sini project, kemudian cari app kemudian res, kemudian map di sini ya. Di dalam IC lancernya di sini kita copy ya, kita klik kanan di situ, lalu paste hasil yang sudah di copy tadi atau gambar tersebut. Agak lama ya, karena perangkat saya berat, tidak mampu. Nah ini yang bikin lama sebenarnya. Oke, kemudian paste. Lalu kemudian tentu ada pilihan nanti, Anda pilih HDPI. Oke. Nah, di
jika Anda mau merubah nama gambarnya silakan, jika tidak cukup oke. Maka secara otomatis icon JPG nya sudah muncul ya. Lalu sekarang kita masuk ke manifest Android manifest ya. Nah, di sini ada yang mau diganti ikonnya, jadi ada icon ini yang diganti ya, diganti namanya icon. Nah, itu ya icon, jadi namanya icon, jadi tidak perlu .jpg. Nah, maka ketika kita jalankan harusnya sudah muncul nanti icon kalkulator. Ini saya jalankan kembali. Ya, jadi Gradle-nya itu sudah running. Harusnya ini lebih cepat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, karena di awal tadi sudah dijalankan. Oke, ini sudah dijalankan. Butuh waktu 4 menit ya, lebih lama. Pengaruh perangkat saya nih. Oke, kita coba kembali ke emulatornya, harusnya sudah bisa terbuka. Nah, ini ya. Nah, kemudian icon kalkulatornya di mana gambarnya? Nah, ini saya coba back ya, saya coba close. Nah, ini aplikasinya, kalkulator tadi. Ketika saya buka aplikasi ini, adalah aplikasi kalkulator yang sudah dibuat ya. Begitu kira-kira teman-teman. Baik, untuk hari ini cukup. Kita lanjutkan materi berikutnya minggu depan ya. Bagi yang ingin bertanya silakan komentar di kolom komentar. Bagi ingin yang belajar bisa juga dilihat, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe supaya channel ini kedepannya selalu membuat video-video yang bermanfaat, khususnya di dunia pendidikan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.